Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Lestari Borulubis, NIM 1930 1050 40 dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab personel sekolah terhadap pelaksanaan konseling. Yang pertama, Kepala Sekolah. Dean Meyer dan Caldwell menguraikan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelaksanaan konseling di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan support administratif, memberikan dorongan untuk seluruh program bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Menentukan staf yang memadai baik dari segi profesinya maupun jumlahnya menurut keperluannya. 3. Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan tugas atau peranan anggota-anggota stafnya. 4. Mendelegasikan tanggung jawab kepada konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling. 5. Memperkenalkan peranan atau tugas para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid, atau dalam buletin-buletin bimbingan dan konseling. Yang keenam, berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru, dan pihak lain yang berkepentingan dengan bimbingan dan konseling. 7. Menyediakan fasilitas dan menjalin hubungan yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. 8. Memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif. Kesembilan, memberikan penjelasan tentang program bimbingan dan konseling bagi seluruh staf sekolah. 10. Memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal, kelompok maupun individual. 11. Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa, namun bukan sebagai penegak disiplin. Sedangkan menurut Allen dan Christensen, mengemukakan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, memilih dan menentukan konselor. 3. Mengadakan pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan konseling. 4. Menyusun perencanaan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pekerjaan atau jabatan. 5. Merencanakan waktu atau jadwal untuk kegiatan bimbingan dan konseling. 6. Merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak mengganggu jalannya pelajaran sehari-hari. Tugas kepala sekolah dalam pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, staff selection. Memilih staf yang mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cocok untuk melaksanakan tugasnya merupakan termasuk mengadakan analisa untuk mengetahui apakah di antara staf yang ada terdapat orang yang sanggup melakukan tugas yang lebih spesialis. 2. Description of style roles. Menentukan tugas dan peranan dari anggota staf dan membagi tanggung jawab. 3. Time and facilities. Mengusahakan dan mengalokasikan dana, waktu, dan fasilitas untuk kepentingan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. 4. Interpretation of program. Menginterpretasikan program bimbingan dan konseling kepada murid-murid yang diberi pelayanan, kepada masyarakat yang membantu program bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, tugas dari wakil kepala sekolah dalam pelaksanaan konseling di sekolah. Menurut Fenty Hikmawati, menyatakan peran, tugas, dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan bimbingan dan konseling. Kedua, melaksanakan kebijakan pemimpin. 3. Mengkoordinasikan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Soekardi, peran dan tugas wakil kepala sekolah adalah membantu melaksanakan tugas-tugas dari kepala sekolah, termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Menurut Juntika,
tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam hal yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan, bimbingan dan konseling kepada semua personil yang ada di sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Dari beberapa pendapat itu, maka terdapat beberapa persamaan mengenai tugas wakil kepala sekolah, yaitu membantu dan memudahkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wakil kepala sekolah juga ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab dari guru mata pelajaran. Wina Sanjaya menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagaimana pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing baik, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Sementara itu, berkenaan dengan peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling. Nah, selanjutnya Prayitno memerincikan peran, tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dan guru praktik dalam bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. 3. Mengalih tangankan siswa yang memang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau guru konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa-siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan ataupun mengikuti kegiatan yang dimaksudkan tersebut. Dan yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan yang ke-8, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutannya. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari wali kelas terhadap pelaksanaan konseling. Tugas dari wali kelas adalah: yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya yang di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalani layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Selanjutnya, tugas dari guru BK atau pembimbing. Sebagai pelaksana utama tenaga inti dan ahli, guru pembimbing bertugas sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung, dan untuk satuan-satuan waktu tertentu, program-program tersebut dikemas dalam program mingguan, bulanan, semesteran, serta tahunan. Dan yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. 4. Melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima,
menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukungan, pembimbingan, dan konseling. Keenam, menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 7. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 8. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. 9. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. Dan Ahmadi dan Ubiyanti mengemukakan peranan guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang pertama, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap peserta didik merasa aman dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian. 2. Mengusahakan agar peserta didik dapat memahami diri sendiri, kecakapan-kecakapan, sikap, minat, dan pembawaannya. 3. Mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. 4. Menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 5. Membantu memilih jabatan yang cocok sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.